Demikianlah riwayat langit dan bumi. Langsung aja, soalnya ini semua jam 6 itu soal. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Kita akan fokus saja pada kata riwayat. Riwayat ini ditulis dalam Toledo. Nah, ini boleh dapat yang slide pertama. Slide pertama. Ini slide kedua. Yang slide pertama. Kirim lagi. Apain tuh? Ini selalu ada masalah, ini kenapa yang terkirim ini selalu begitu. Coba ini yang Toledo itu dicatat dalam Alkitab di Perjanjian Lama ada 39 ayat. Yang dua slide ini, yang dua gambar ini ada dua, boleh ini ada setengahnya, boleh kirim juga, boleh tampilkan yang kedua. Ini dua tuh. Nah, balik dulu ke slide pertama. Nah, ini kan dia, nih boleh perbesar ini, zoom dulu. Yang lalu kita bilang ada 6 huruf, nih. Orang fokus saja pada huruf kedua dan huruf kedua terakhir. Fokus dulu huruf kedua dan huruf kedua terakhir. Ini huruf Vav. Pernah Pak Stir di khotbah tentang huruf Vav? Pernah dapat ingat? Huruf dengan nilai 6 kan? Huruf manusia. Oke. Tolong cuma angka manusia. Tolong cuma fokus saja itu. Jadi untuk lain-lain enggak. Nah, kalau tolong lihat di ini kejadian 2 ayat 4. Karena saya pakai Ibrani, ini kejadian 5 ayat 1. 5 ayat 1 ini kan? Ya, ada lagi huruf Vav. Ini huruf Vav, ya. Ini dapat lihat tuh model I. Boleh dapat lihat? Yang di belakang boleh dapat lihat? Boleh kasih besar. Boleh sebesar. Tambah lagi sebesar supaya baru kasih ke bawah. Yang dua yang kejadian 2 ayat 4 dulu. Yang pertama, ini kan? Ini kan? Ini besok boleh dapat lihat ini? Yang ini ada 6 huruf toh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, taruh kira yang huruf kedua. Dari huruf ke-5 Vav toh? Ada 2. Oke. Tolong lihat pada kejadian ini, kejadian 5 ayat 1. Ini dia, nih. Ini DP nomor strong. Jadi itu kata itu ada sebelum nomor strong. Karena ini DP pencarian nomor strong berapa ini? H berapa ini? 8435 strong.
kita sudah dapat lihat ini. Nih. Nah, ini ada lagi DP huruf Haf. Ada? Huruf kedua ada? Huruf kelima ada? Sudah ada. Oke, lanjut. Ini huruf ini ada. Oke, ini ada? Ini ada. Oke, terus ini, nabi ini kan ini tadi, ini tuh DP nomor strong toh, kenapa DP apa? Ada lagi tuh huruf Faf, cuma satu toh. Selalu kan tadi ini dua, di pertama ini yang bebas ya. Oke, terus lagi, nih. Oh ini. Ada lagi huruf kedua dan kelima, cuma kedua ada, kelima yang ada. Oke, ini yang ada. Cuma yang kedua, kelima yang ada. Lanjut terus, boleh pindah. Orang lompat saja ke yang gambar sini. Nggak perlu semua. Ini. Coba besar Jo yang salah satu. Nah ini, nih, cuma ada yang kedua kan? Nah, kita sudah mau bilang semua ini 39 ayat ya, satu panjang mau buka satu-satu. Percaya kan apa kita? Percaya bahwa huruf Faf itu tidak semua ada di setiap kata. Oke? Ada yang kita mau bilang bahwa entah bagaimana. Karena saya sudah disclaimer dulu bahwa saya bukan ahli bahasa Ibrani, tetapi dalam banyak ayat itu ditulis satu kata itu berbeda model. Kalau ingat yang beresit, ingat kan? DP kata sebenarnya itu resit, tambah B di muka. Ada yang cuma resit, ada yang meresit. Nah, setiap ayat ada berbagai bentuk. Kali ini ada berbagai bentuk pula. Tetapi saya mau fokus pada huruf Faf. Oke. Sekarang saya akan membawa Bapak Ibu untuk bicara, karena ini diartikan adalah riwayat. Dalam ayat-ayat yang lain diterjemahkan dengan kata keturunan. Oke. Manusia. Ada dua huruf Faf. Ada dua manusia untuk menghasilkan keturunan. Oke. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, itu di Kejadian 3. Ini yang huruf Faf yang pertama yang Tuhan baca tadi, inilah riwayat langit dan bumi. Itu Kejadian 2 ayat 4. Oke. Manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3. Setelah Kejadian 5 DST, oke? DST tahu tuh? Dan seterusnya. Ini kata teledo ini katakanlah cacat. Oke, dalam konteks Faf. Oke, boleh dapat ikuti. Tadi itu sudah buktikan tadi. Oke, artinya ada masalah pada dua keturunan ini. Dua Faf ini bisa dua-duanya hilang. Bisa Faf pertama yang hilang, bisa Faf kedua yang hilang. Kita mencoba karena ini sifatnya tidak ditulis secara terang benderang oleh firman Tuhan. Berarti ini sifatnya eksegesi tafsiran kan. Saya coba menafsir bahwa ini ada hubungan dengan mama dan papa, mungkin begitu. Kalau orang bicara tentang topik kehidupan, kira-kira apa orang dapat memilih topik kehidupan? Tapi seperti yang dulu itu, orang pekerjaan, orang boleh memilih cerai enggak? Boleh. Tergantung dari orang. Ketika orang nikah, dia langsung cerai, toh? Misalnya, kan boleh memilih. Apakah ketika ada seorang papa A namanya dan ibu B,
dia menikah, apakah telah digariskan Tuhan dia akan memiliki anak? Sebelum dua menikah, ada kira-kira digariskan Tuhan tak memiliki anak? Ada digariskan Tuhan. Apa? Bukan garis. Dia so tentukan. Oke. Kalau dia tentukan dua orang ini akan mendapatkan anak, apakah dua orang ini dapat cerai sebelum dua dapat anak? Iya, kan Tuhan boleh memilih cerai tadinya. Nah, bisa kan? Kan sudah ditetapkan Tuhan bahwa dua akan dapat anak. Artinya, dia dapat lihat orang boleh setting ini hidup, ternyata enggak. Kan Tuhan sudah gariskan ini keturunan ini. Ya. Oke. Artinya ada orang mau rencana cerai, kalau cerai, itu bukan karena dia hebat. Itu telah ditentukan sebelumnya. Oke. Kalau misalnya ketika ada orang nikah, ternyata dia jelek sejelek-jeleknya, apakah orang yang tentukan dia cerai itu nggak bisa kan? Kalau memang dia telah ditentukan Tuhan dua ada anak, berarti dua cerai anak dulu baru cerai. Ternyata Tuhan sudah tentukan dua anak, belum juga cerai. Ketika tahun ketiga, semua cerai, mati. Salah satu, jadi nggak cerai kan? Iya, jadi nggak cerai kan? Artinya jalan hidup tidak bisa ditentukan oleh manusia. Riwayat dan langit dan bumi yang besar itu tidak bisa ditentukan manusia, termasuk orang berjalan hidup. Orang mau apa ini mau bilang begini, kalau kesaksian seperti itu jadi kan, kita kok suka begini, itu Anda tentukan, karena suka, tapi itu Anda tentukan. Oke? Jadi kita kembali ke Teledo. Saya akan masuk pada lebih dalam lagi yang menggelitik tentang Teledo. Pada umumnya Teledo kehilangan satu vav, yaitu vav yang kedua, yang kita coba artikan itu mamanya. Oke, yang perempuannya, karena manusia jatuh dalam dosa, Hawa bisebab. Yang lebih baik perempuan bisebab ya. Yang lebih baik firman Tuhan yang bilang jangan begitu. Banyak mama di sini. Tapi firman Tuhan bilang karena perempuan, makanya dia bernama hawa nafsu. Itu kalau laki-laki tidak perlu pakai hawa, nafsu saja. Kebanyakan yang ada adalah yang hilang adalah vav yang kedua. Tetapi ada beberapa ayat yang memiliki keunikan. Nah, sekarang orang ke slide yang berikutnya yang tadi. Yang tadi. Bukan. Itu yang dari Karen, yang dari sikap. Yang tadi. Oke. Nah, nih. Mana ini? Mana ini? Ini kak. Nah ini dia nomor Genesis 25 ayat 12. Ini. Nih. Yang hilang vav keberapa? Ini. Ini tadi nomor. Yang hilang vav keberapa? Vav cuma dua. Vav pertama atau kedua. Huruf kedua dengan huruf kelima. Vav satu atau vav kedua. Ini yang kedua. Yang hilang? Yang kedua. Yang vav pertama kan?
Coba ulang dulu di Sebesar. Genesis 2 ayat 4 dulu. Mesti dia ulang tuh huruf tadi. Ingat Pak itu apa tadi? Yang 2 ayat 4 tadi, yang pertama. Kasih besar dulu. Sebesar dulu, mulia supaya dapat hafal. Iya. Yang 2 ayat 4 dulu. Ini boleh sebesar dulu supaya dulu terkira dulu. Nah, sudah Pak lihat? Boleh? Ini sudah. Ini tuh huruf number to five model I. Oke. Yang kedua ini. Yang pertama tuh yang di sebelah kanan ya. Karena huruf apa kan bahasa Ibrani kan dari kanan ke kiri. Ini yang kedua. Oke. Oke. Sudah Pak dapat ikuti? Oke. Terang balik ke yang slide yang tadi. Ya. Ini kan. Nah. Ini dia. Yang hilang apa? Nggak ada itu sama sekali. Ada? Yang pertama hilang. Pertama hilang. Kedua? Ada. Mana? Oh iya, mana ada. Nah, ini ayat hilang dua. Iya. Oke, makanya kita akan mau fokus pada yang paling yang aneh-aneh. Ya, ini ayat hilang dua. Ini ayat tentang apa? Genesis 25 ayat 12. Boleh baca Genesis 25 ayat 12. Kejadian 25 ayat 12. Kejadian 25 ayat 12. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham. Betul? Oke. Yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir hamba Sarah itu. Itu betul. Skip lagi. Iya. Yang 25. Kejadian 25 ayat 12 tuh. 25 ayat 12. Ya. 25 ayat 12. Inilah keturunan Ismail. Ini, yang ini. Oke. Boleh. Ini toh. Ini yang 25. 12. Nah nih, ini hilang dua-dua. Karena tadi kan kehilangan pertama, kehilangan sisi mama tuh. Dalam konteks keturunan yang Tuhan maksudkan, dia hilang dari papa. Abraham yang Abraham itu. Entah kenapa. Hagar kan cuma itu apa? Makanya entah kenapa di Ismail tertulis begitu. Karena ada di Abraham. Mana itu tadi? Oh. Nah ini. Ada anak Abraham. Ayat selanjutnya yang di slide sebentar, nanti tolong dia balik ke slide. Tolong lihat ayat 13. Ayat yang 13. Bukan yang tadi dulu, yang tadi bahasa Indonesia itu dulu. Nah, supaya Bapak lihat sebentar. Ini anak-anak Ismail, mana ada tuh Abraham? Terkira baik-baik. Ini Ismail, mana ada tuh Abraham? Oke. Kalau ada Abraham, hilang dua faf. Hilang dulu faf. Ini Ismail. Sebentar coba lihat. Nah, sekarang balik ke slide. Nah, yang ke-13 ini mana dia? Apa dia? Ini. Di ujung kanan tuh, yang paling ujung kanan. Nih. Ada kan di faf? Pertama. Cuma satu. Hah? Ada satu. Kalau tadi hilang dua-dua, ini kan? Iya.
Oke. Nah, Itu ada satu. ini yang ini ada tuh hilang dua. Karena ada Abraham, son of Abraham. Oke. Ini dari Abraham muncul tuh satu yang pertama. Ini kan yang pertama, Vav pertama, Vav kedua hilang, Iya. Vav mama. Iya. Oke. Oke. Iya, itu cuma satu gitu. Kalau Pak Ishak, kenapa? Ini Ishak. Ada Mana itu? tuh Vav mama ini kan? Nih. Oh iya. Oke. Dia kan tuh sebelah kiri dan dia tuh sebelah kanan masuk tuh dia. Yang pertama di kiri Nanti kanan. Bapak Ibu pikirkan kenapa Pak Ismail hilang. Dua-dua. Oke. Dua. Pertama mama hilang tuh. Tiba-tiba. Oh, papa hilang. Oke. Itu suatu data yang pertama. Nah, kedua. Ini terang ke sini. Genesis berapa ini? 36. Aduh, parah tapi mati nih. 361. Nih. Oke. Oke. Mana dia? Ini kan 36 ayat 1 dulu. Apa dia? Yang hilang Vav ke berapa? Nih, kenapa nih? Dia dulu ini. Di panjang itu. Ya, ini kan tuh nomor. Ada itu. Ada. Ada. Ada pertama. Yang pertama. Oh iya. Di- Biasanya kita ada bilang tadi, yang hilang kebanyakan, Yang kedua. yang kedua hilang mama. Kan? Ini hilang papa. Ini Genesis 369. Mana ini nih? Ini lagi hilang yang pertama atau kedua? Hilang pertama. Genesis 37 ayat 2 hilang Mama. pertama kan? Yang hilang yang papa kan? Iya, kita segampang papa supaya gampang masuk ya, bukan dalam konteks harafiah ini ya. Oke. Biasanya yang tadi yang hilang yang kedua. Genesis 5 ayat 1. Oke. Ini hilang yang kedua. Ada yang kedua. Papa yang hilang. Apa yang sama di Genesis 36 ayat 1, 36 ayat 9, 37 ayat 2. Kalau sini boleh dapat lihat nggak? Ada Esau. Boleh dapat lihat nggak? Ada Esau. Inilah keturunan Esau. Ya, yang berikut, Inilah keturunan Esau. Ulang. yang berikut, ketiga. 36 ayat 9 lagi Esau. 36 ayat 1 Esau. 37 ayat 2. Oh, 37 ayat 2. Tunggu ya. 37 ayat 2 Yakub. Jadi Esau dan Yakub. dalam konteks ini yang hilang papa cuma ini 3 ayat ini ya, nggak ada ayat lain. Sama yang hilang dua-dua cuma Ismail ini, nggak ada lain. Ini yang hilang yang Vav pertama cuma ini 3 ayat, nggak ada yang lain. Oke. Yang hilang ini DP kesamaan bicara data tentang siapa tadi? Esau Yakub. Dan Yakub. Dalam konteks Esau dan Yakub, apa persamaan dua? Hah? Persamaan. Laki-laki. Abraham juga laki-laki. Anak Yakub. Yakub dan Anaknya Esau. Anaknya Ishak. Anaknya Ishak. Nah, yang hilang papa atau mama tadi? Papa. Jangan cerita Ishak. Ada lagi satu persamaan dan dua. Ribka. Anaknya Ribka. Anaknya Ribka. Oke, tolong bercerita Ribka sedikit. Ribka adalah istri daripada Ishak. Ketika ini adalah wanita yang kadang dikhotbahkan, ini Ribka ini kadang dikhotbahkan. So pernah dengar khotbah tentang Ribka? Tadi. So pernah dengar khotbah tadi. Kalau AI dulu. Nah, Ribka kita bilang dulu waktu hamba daripada Abraham kan, ditugaskan oleh Abraham untuk cari calon istri Ishak. Oke. Eliezer pergi, dan siapa yang kasih minum tuh Eliezer? Dan
dan unta-untanya. Kalau dia terima, panggil dia jadi istri. Ribka mau. Ribka mau. Menurut Bapak Ibu istimewa nggak? Hah? Nggak juga. Kalau Sandy, seandainya Sandy, kita sekarang karena Sandy bilang nggak juga nggak istimewa. Sandy, Eliezer datang. Eliezer datang. Kau minta minum. Dia ini unta-unta. Unta. Oh iya. Unta. Ada utang. Kira-kira Sandy dengan segenap hati mau kasih minum atau tidak? Di Parigi. Maksudnya ada hubungan apa? Ini kan masalah yang belum. Makanya kita membicarakan istimewanya Ribka. Oh iya. Iya. Kan tadi ditanya, apakah istimewa itu enggak? Apakah itu sesuatu atau enggak? Kalau karena tuh Eliezer ini aus sekali kalau Ribka kasih air, berarti ini Ribka istimewa ke Eliezer, no? Tapi karena ini Ribka yang mau kasih air, dia pikir ya kita cuma menolong mau kasih. Tapi ini perempuan ini Ribka ini menurut Bapak Ibu istimewa atau enggak? Waktu dia kasih minum. Oh dia baik hati sih kalau Iya. kita baik hati. Kira-kira ada banyak enggak perempuan yang boleh melakukan itu? Kan istimewa. Tergantung motivasi. Kalau mau DP Tuhan, iyo kalau mau sampai di unta-unta. Ini yang di unta-unta sampai yang di 10 unta. Oh 10 unta. Dia bawa 10 unta. Unta minumannya loh. Keren gitu loh. oh iya. Iya. Maksudnya Jadi boleh bilang istimewa. menggambarkan dari situasi dah. Sangat istimewa. Iya, air. Kira-kira berapa kali Ribka bertimba? 50 kali. Lebih kalau cuma kalau satu unta banyak sekali mau minum, unta 10. 10. No, berapa Kali misalnya tuh unta bisa 20 kali sudah. ember berapa besar? Iya. Ember berapa mau batimba ini? Kira-kira. Satu unta so 2 kali batimba. Sampai kali. Boleh search nggak? Kebutuhan air minum unta. Boleh search. Waktu itu kebutuhan air Ada yang tahu nggak? tergantung Coba searching dulu sahabat. Eliezer dari tanah satu menuju perjalanan berhari-hari. Jadi dia nyanda bukan unta cuma ada turun dari ke jalan basah. Kurang lebih paling minimal 50 liter satu unta. Satu unta. Wow, 50 liter. Nyanda ada. Seratus sih nggak ada 200 liter. Istimewa. Oke. Sepakat Satu ya? liter setengah, cuma 100. Kali 10 unta. Ini saja. Ini 1 liter setengah, kali 100. Jadi setuju ya? Ini Ribka ini istimewa ya? Karena so gambarkan Perempuan yang kuat. Perempuan yang kuat. buat tenaga. Oke. Kuat tenaga boleh batimba banyak sekali. Jadi- Perempuan dulu kuat-kuat nggak sama sekarang kok. Terus kuat hati. Sekarang Kuat perempuan hati. tiba. Besok jika urus air dulu. Tolong baca satu ayat yang diistimewakan juga kepada Ribka. Ya, supaya tidak terlalu lama, lompat Ribka ke Kejadian 24 ayat 60. Kejadian 24 ayat 60. Ya, oke. Ini belum kelar di Ribka. Boleh lanjut? Boleh lanjut? Ya, masih Ribka ini. Tapi ini supaya semua lanjut. Sudah sepelan. Sudah mengajar ini. Sholat ini. Yang bikin lama bukan kita ya. Lanjut ya. Oke, ini 24 ayat 60. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu di laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota. Beribu-ribu laksa. Itu tidak ada berkat for Sarah itu. Tidak ada berkat for Sarah. Yakub istri, 4 istri itu Bilha, Rahel, Lea, Bilha, Silpa.
Ya, berkat itu. Sarah juga yang cuma dapat Ribna. Oke. Telah didesain Tuhan. Teledo dia, DP Teledo berbeda. Oke. Boleh lanjut? Nanti. Oke, lanjut ke slide yang berikutnya. Moga-moga kita tidak pasti. Apa itu? Kan tadi dulu Moga-moga berarti tidak pasti. Iya, makanya berkat. Iya. Tapi kan kita udah bilang cuma dia yang ada berkat itu. Walaupun cuma moga-moga, tapi dia so ada itu dah. nanti sebentar kita lebih bahasa asli moga-moga. Karena kita nak fokus ke Moga-moga. moga-moga. Oke. Mau gitu. Lanjut dulu, lanjut. Ini sejam ini jalan terus ini jam 10. Iya. Oke. Nah, kan yang buru-buru. Oke. Rut 4 ayat 18. Apa Rut? Rut 4 ayat 18. Rut itu Boas. Rut berarti Ada ada Rut. di 5. Rut Di apa? 1 Bapak itu. Rut yang Boas. Baca dulu di bahasa Indonesia. 4 ayat 18 tadi kan. 18. Inilah keturunan Peres. Oke. Ini DP, ini tuh Teledo. Mana? Ini keturunan. Peres. Oke. Inilah keturunan Peres. Peres mengadakan Esra. Ini. Ini tuh keturunannya. Ini tuh Teledo. Oke. Balik ulang ke apa tadi? Peres. Nah, apa ini? Nih. Ini? Yang kedua 1-2 ada. 1-2 Ini. ada. Hah? Iya. Ini yang 1-2 ada. Yang Kedua yang warna merah itu kedua dia yang kelima ada. Pertama Yang yang kedua kedua ada. Ini tuh perbanding tadi yang Genesis 2 ayat 4. Ini dia. So ada dua-dua. Ini yang Peres ini. Ada. Yang Peres yang sebelah kiri. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa yang 2 ayat 4, yang ada dua-dua hanya ini ayat. Yang balik dua-dua faf, yang balik dua-dua faf ada ini. Ini Genesis 2 ayat 4. Toh? Ini Rut 2 ayat 4 ayat 18. 4 ayat 8. Khusus untuk ini ayat ini dia ada ulang. Kembali lagi di kepingin Bapak. Mama dan Papa ada. Oke. Sekarang kita secerita dulu mengapa dia begitu. Sebelum beres. Ini cerita ini ayat Rut 4 ayat 18. Sebelumnya ada cerita tentang Rut dan Boas. Kita super khotbahkan tentang Rut kan. Kita ulang dulu ceritanya. Keluar tuh Elimelek dengan Naomi ke tanah Moab. Mati dia anak Kilon Mahlon yang Kilion. Orpa yang Rut jadi janda. Rut yang babale hilang sama nama Elimelek. Pulang tuh Naomi hilang nama Elimelek. Untuk menegakkan nama Elimelek, maka diperlukan penebus untuk menebus tuh tanahnya Elimelek. Kenapa dia mesti tebus begitu? Itu ada kita khotbah di tahun Yobel. Oke, kan ini apa sopigi hilang DP warisan. Tetapi dia dibawa hilang sepenuhnya. Mesti ada orang tebus, kasih kembali supaya ini Elimelek penama yang tetap ada. Oke. Tahun ke-7 dikembalikan. Nah, skenario yang dibuat oleh Naomi. Siapapun yang mau tebus untuk menegakkan nama Elimelek, kalau sekarang orang bilang bonus Rut. Mar dulu itu bukan bonus. Oke, ingat dulu ya, dulu karena dia orang dia ya begitulah. Kita nak membicarakan dulu latar belakang terlalu panjang. Bukan bonus, makanya tuh penebus pertama yang masuk list pertama dia mundur. Dapat ingat cerita ini? Oh ada ya tuh dia dapat cerita dan itu yang Elimelek ke saudara saat itu. Iya. Dia enggak. Tuh penebus pertama kasih tanggalkan kasut sehingga dia bagian dari kaum yang menanggalkan kasut. Artinya kaum yang tidak menerima resiko. Oke.
ini Boas, dia terima. Karena satu selesai tanggal, artinya dia telah menolak, sahlah Boas menjadi penebus, jadi utama. Dia naik setelah dia tanggalkan kasut. Setelah gambaran tentang penebus itu ada, cerita tentang Rut lalu, 2 kali khotbah itu tentang Rut dan 3 perempuan, baru tentang Boas. Apa itu? Orang yang luar biasa. Setelah ada gambaran penebus, pulih. Ini kata teledo. Baik vav pertama maupun vav kedua, dua-duanya ada. Pulih ketika gambaran penebus itu muncul. Oke, itu orang sudah tahu kan mana ini gambaran penebus. Oke, itulah yang luar biasa daripada Rut 4 ayat 18. Oke, Rut sudah apa? Apa itu? Beres kan? Oke, beres. Beres itu sama. Ada yang dapat ingat beres? Hah? Kita so pernah khotbah. Kita so pernah khotbah. So pernah khotbah. Khotbah sama-sama dengan Rut. Waktu khotbah tentang Rut, kita ada bicara tentang ada 3 wanita yang ditulis dalam Alkitab pada garis keturunan. Anak Yehuda. Cepat sekali dapat. Jadi ada tuh yang 3 wanita. Rut, ada tuh satu siapa? Oh, Yehuda dan Tamar. Tuh yang di Yeriko. Oh, tuh yang udah tolong Rahab. Dan ketiga Peres Pemama. Kita seperti khotbah itu Peres Pemama. Siapa tadi udah bilang? Yehuda, Peres anak Yehuda. Iya, itu Peres Pemama. Salah satu dari gambar yang ada dari Yehuda dan Tamar. Tamar. Dapat ingat cerita Tamar? Tahu. Mau ulang? Ada. Oke. Dianggap sebagai wanita panggilan. Iya. DP papa mantu. Jadi dia ada berpura-pura menjadi. Wanita panggilan. Oke, sudah ingat. Akhirnya Aku DP papa mantu. yaitu Yehuda. Ada keturunan. Dapalah tuh tongkat apa dia? Tongkat mate. Dan Ingat tuh tongkat mate. Tada khotbah waktu Musa angkat tangan. Tuh 2 yang sebelah kiri waktu perang Yosua, Harun dengan Nun. Oke, dapat ingat tuh tongkat mate. Oke, kan kita ada bilang tuh lalu ini khotbah ulang-ulang, Pak. Cuma ulang tuh lalu, asal apa ingat. Oke. Sudah apa ingat tuh Tamar? Boleh? Tamar ke anak Peres kan. Ya, dia kenapa? Nah, Jadi Yehuda untuk kenapa kok ini ayat turut ini pemulai DP judul keturunan Peres? Nah, boleh so ada banyak kok. Kenapa satu kali keturunan Yehuda? Artinya ada sesuatu yang istimewa pada Peres. Peres. Apa istimewanya Peres? Percaya. Kita bilang jangan dari semula ini. Peres adalah anak pertama dari kembar dari Tamar yang tadi itu cerita tadi. Peres dan Tapi dia saudara kembar, saudara. saudara kembarnya. Tahu siapa? Iya judul. Search Peres supaya dapat tahu DP. Saudara Peres. Nah, cuma search itu supaya kita cari akan PSP. Sudah semua Peres dan boleh bantu search Peres dapat DP anak satu. Sera. Nah, waktu Som melahirkan, keluarlah Sera ke tangan. Oh iya. Diikatkanlah iya. tali kermisi supaya setanda dia yang tua. Karena ini kembar. Karena anak sulung itu penting. Serta melahirkan. Serta habis itu keluar ulang tuh. Serta semua Peres. Keluar
Keluar. Beres lebih dulu. Keluar. Ya, Beresnya itulah istimewanya peres. Peres berarti menerobos, menerobos. Iya, betul betul. menembus. Menembus. Yang Bapak gitu peres berarti. Oke, tolong nak perpanjang itu. Jadi dia yang tadi dia seolah-olah dianggap anak kedua, tiba-tiba dia berubah menjadi Anak sulung. anak pertama. Sulung. Itu luar biasanya peres. Tolong baca satu ayat. Atau boleh buka Peres dulu yang 4 ayat 18. Om tadi yang ada yang pakai apa ini? Yang pakai Ibrani di program Jopa Om. Yang program Jopa Om. Yang Rut 4 ayat 18 dulu. Rut 4 ayat 18 yang tadi. Rut 4 ayat 18. Mana tuh Peres ya? Ini kan tuh Peres. Ini tuh Peres. Ini kan? Oh, mana tuh Peres Om? Ini. Ini. Nah. Ini bahasa Yunani. Oh, yang Ibrani sorry. Nah ini itu yang backing begitu, yang sama yang tadi. Ada muncul lagi. Ini nih. Nah ini Peres ya. Ini lihat dulu Peres. Tolong buka di program sini Jo. Kejadian 28 ayat 14. Ini berkat for Yakub. Berkat for Yakub. Kejadian 28 ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke kiri, sebelah timur, dan seterusnya. Dia bicara tentang keturunan. Oke? Ribka tadi bicara tentang keturunan, dan lain-lain bicara tentang keturunan. Ini kalau bicara tentang Yakub. Oke? Tentang keturunan. Cowok yang mengembang. Pakai yang dari bahasa asli. Itu Peres tadi, asal katanya ini, akar katanya Pares, yang mengembang. Jadi menerobos, mengembang ke kanan dan ke kiri. Apa lagi itu? Kan mengembang ke kanan, itu tuh Peres. Oke. Menjadi luar biasa ini Yakub karena ada Peres. Makanya Tuhan mencatat Peresnya, bukan Yehudanya. Atau mulai dari Yakub. Keturunan. Orang bercerita keturunannya dari tadi. Mengembang ke kanan dan kiri. Oke, lanjut. Setelah dia menegakkan nama, sehingga Naomi diberkati oleh Tuhan karena bicara keturunan, dapatlah anak keturunan daripada Boas dan Rut, dipercayakan kepada Naomi karena namanya telah ditegakkan. Nama anaknya adalah Obed. Nah, yang ada Obed di keturunan, kembali ke yang tadi tuh, ke Rut 4 ayat 18 tadi. Nah, inilah keturunan Peres. Oh, terus yang sampai ada Obed, Aminadab. Ini Obed. Nah, balik di atas. Nah ini yang 22 ini. Obed ini kan? Obed. Nah. Oke.
Orang bicara sekarang Obed. Obed berarti melayani. Oke. Dengan Tuhan tentukan seseorang melayani karena ada sesuatu yang Tuhan taruh. Ketika disempurnakannya teledo itu, maka dapat Obed. Ketika penebus datang, orang baru layak melayani. Oke? Boleh dapat atau sampai situ. Obed asal kata abad. Abot, abad. Biasa ini orang kebanyakan pastor Jerry bilang ini aboda. Kan? Aboda. Nah. Dari kata abad keluar Obed dan aboda. Oke. Hah? Obed. Oved, iya DP apa? Ibrani. Ya. Kata Oved itu berasal dari kata kalau aboda dan Obed berasal dari kata yang sama, yang abad. Kata abad ini ada di waktu Tuhan bilang Pak Adam, karena salah itu di Kejadian berapa itu? Usahakanlah taman itu. Supaya mereka mengusahakan taman itu. Abot. Itu kata melayani. Ada di Maleakhi 3 ayat 18 tuh. Coba di Maleakhi 3 ayat 18. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Orang perbedaan orang yang beribadah. Ini tuh abad mana dia? Kalau ada di situ. Bukan aboda. Abad. Di bawah. Ini mana dia? Nah, diartikan orang berat abad. Ini asal kata dari Obed. Bisa diartikan berusaha, bisa diartikan beribadah. Artinya, orang keadaan di luar ini ibadah ini yang Om biasa pakai latrein, ini ibadah latrea. Yang latrea tercatat di apa itu? Roma 1 ayat 12 ayat 1 itu. Itulah ibadah yang sejati. Latria. Itu bagian daripada abad. Ini. Orang bekerja di luar bagian daripada abad. Disempurnakan ketika penebus itu datang. Lakukan segala sesuatu itu seperti kita lakukan kepada Tuhan. Oke? Yang ibadah dalam bahasa Inggrisnya service. Service artinya kalau umum artinya apa? Melayani. Iya. Service kan? Melayani. Betul. Monday service. Sunday service. Ya, Sunday service ya. Jadi benar pendekatan awal dari tadi melayani. Kalau yang tuh berapa hari lalu? Service. Beda. Itu kan? Oke. Ya. Sudah ini Nah, 40. tapi kayak juga sama, service itu artinya melayani untuk lawan kan? Betul. Nah, mari kita mau bawa ke Bapak Ibu. Ada 39 ayat yang menulis atau kata tentang teledo dengan berbagai bentuknya. Ada yang bagus, ada yang hilang satu. Dari bentuk ada yang pakai sofit. Kalau di number bilangan dengan di mana itu? Yang pokoknya yang teledo ini dengan di raja-raja tuh ada sofit. Sofit itu huruf mem tapi penutup. So lebih tertambah lagi. Ada berbagai jenis itu sama dengan ada berbagai jenis dalam kehidupan.
riwayat. Makanya ini disebut riwayat. Itu akan disempurnakan ketika penebus datang. Orang kehidupan tentu berbagai macam model dan menyakitkan. Tadi ada kesaksian semua menangis atau apa. Kalau orang pakai itu, maka orang kehidupan jalan hidup ini begitu terus. Begitu, dan DP akhir sama dengan orang yang luar. Yang membedakan orang ada penebus. Dialah yang menyempurnakan teledo kita. Dialah yang menyempurnakan teledo kita. Penebus inilah yang menyempurnakan teledo kita. Terserah Bapak Ibu jalan hidup model bagaimana. Bagus, bersyukur mungkin waktu bagus atau apapun. Tetapi apa yang dialami oleh Peres, Yakub, Ribka, dan yang lain-lain, ada yang tadi pakai istilah up and down. Tapi teledo itu akan menjadi sempurna ketika penebus itu tampil. Angka 39 kali muncul. 39 ini merupakan angka yang jelek mungkin. Sehingga Paulus bilang, tuh hari ada bahaskan Pak Erik tadi bilang, mereka mensesaku 5 kali, 40 kurang 1 sebanyak 5 kali. Oke, 40 kurang 1. Karena ada hukum Taurat berkata bahwa tidak boleh orang menghukum orang dengan 40 pukulan, lebih dari 40 pukulan. Tetapi dalam pelaksanaannya orang Israel tak boleh dorang takut pukul sampai 40. Diizinkan sampai 40. Takut salah hitung. Setelah salah hitung semua 41. Salah dorang, walaupun orang itu, misalnya orang itu menerima hukuman karena berat sekali, dipukul, direbahkan, dipukul. Dorang takut mau hitung sampai 40. Dong pukul sampai 39. Bicara tentang penderitaan manusia. 39 bicara tentang penderitaan manusia. Ya? Yang berpukul kena hukum. Ya. Kalau Bapak Ibu suka semua sempurna, ini riwayat, minta ke Tuhan, hentikan riwayatku sekarang. Hentikan riwayatku sekarang. Iya, siapa yang mau hentikan riwayat sekarang? Nanti kita minta pastor bantu. Kan sudah penebus. Sudah penebus. Berarti terimalah penderitaan itu. 39. Kamu semangat 39. Dia sudah lewat, dia sudah ambil plebe. Nggak bisa. Makanya teledo itu dimunculkan 39 kali. Berarti kalau orang selolos 40 tahun selalu penderitaan. Teledo keluar 39 kali. Nggak mau tahu. Kalau seumur 40 berarti selalu penderitaan. Nggak tahu. Ada yang bilang hidup dimulai dari 40. Iya, life. Hidup dimulai dari 40. Oke. Teledo mulai dari 0. Oke. Itu Paulus bilang. Makanya Yesus ada Paulus tulis pencobaan-pencobaan yang kamu alami sohafal sudah. Berarti tidak melebihi kekuatan. Oke. Ada satu tokoh yang luar biasa yang namanya dicatat dalam Alkitab 39 kali. Tokoh itu seorang hakim. Dia pernah menjadi pemimpin pasukan 300 orang. Hakim kan. Hakim. Laki-laki. Gideon. Apa yang luar biasa dari Gideon? Gideon itu dicatat dalam Alkitab 39 kali. Kata Gideon. Oke, kalau mau periksa boleh, tapi kalau suka waktu sudah percaya aja kita periksa. Oke. Yang paling luar biasa yang Bapak Ibu ingat tentang Gideon?
Yang paling luar biasa yang menurut Bapak Ibu cerita tentang Gideon. So pernah dengar khotbah tentang Gideon? Itu dulu. Kita pernah dengar di YouTube. So pernah. Oke, yang paling luar biasa yang Bapak Ibu. Tunggu ya. Hubungan dengan Deborah. Di luar kan hakim toh Iya. perempuan. Oke. Orang lanjut tuh dari jam jalan. Orang buka Hakim-Hakim 8 ayat 23. Menurut kita ini yang paling hebat dari Gideon. Hakim-hakim 8. Ayat 23. Nih, 23. Aku Nih. tidak akan minta kamu. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan. Yahweh lah yang akan memerintah kamu. Gideon dimintakan oleh orang Israel karena luar biasanya Gideon dimintakan oleh Israel, tolong kamu menjadi raja atau yang memerintah atas kami. Gideon bilang, aku tidak akan memerintah kamu, bahkan anak-anakku pun tidak akan memerintah kamu. Tuhanlah yang memerintah kamu. Gideon dengan angka 39 dalam hidupnya memiliki riwayat yang memungkinkan dia untuk menikmati dia menjadi raja. Tetapi dia tahu riwayat hidupnya dicatatkan Tuhan hanya menjadi hakim. Dia tidak menikmati itu, dia tidak mengambil kesempatan itu. Dia bilang, aku bahkan anak-anakku tidak akan memerintah kamu. Tuhanlah yang memerintah kamu. Kata memerintah boleh diganti, ada yang tulis seperti menguasai. Artinya jalan hidup orang semua ini diperintah atau dikuasai sepanjang hidup Tuhan, sepanjang hidup kita. Sebagaimana pernyataan daripada Gideon. Bahkan dia bilang dia anak-anak pun tidak. Gideon ini memiliki 70 orang anak. DP istri banyak, anak-anak banyak. Dengan pilihan yang sangat mungkin dia cuma mau tunjuk siapa. Betul. Tadi ibu yang pesan cuma satu, sama tapi kasih sayang Pak. Tapi ini 70, dia tidak mau menikmati, dia taruh kembali hidup kita Diperintah oleh Tuhan. hanya dikuasai, dipimpin oleh Tuhan. Mau up, mau down, itu telah ditentukan dan dikuasai oleh Tuhan. Oke, Mantap. terakhir. Ada satu kata yang dicatat sebanyak 39 kali Apa? yang mengarah kepada penebus. DP kata itu DP nomor strong H4899. Virus. Ya. Boleh bagus kalau ada yang di Daniel. Ini yang Yahweh Oh, siap. Tuhan. 4899. Kata Tuhan. Hah? Tuhan. Masih. Mesias. Mesias. Tuhan. Mesias. Mesias. Tuhan. Mesias Mesias yang diurap itu. yang Iya, diucap. itu Tuhan. Siapa kalau orang percaya sebagai Mesias? Kristus. Yesus. 39 model ada jatuh, ada apa dia bilang? Ada yang bilang aman-aman saja, Masih. ada yang tinggi. Mesias masih. 39 teledo, ada 39 kali Mesias muncul dalam kehidupan. Mesias itu tetap ada sebanyak dan segetir apapun hidup kita. Angka 39 tadi kita bilang angka angkanya nggak enak, tetapi angka itu Mesias muncul sebanyak 39 kali dicatat dalam Alkitab. Mesias. Terus sudah cerita banyak tentang Mesias. Oke, slide yang terakhir.
saat yang terakhir. Bukan. So habis tuh pacika. Oh, so habis kan. Oke. Kalau begitu, orang buka saja yang Kejadian 2 ayat 4. Slide yang terakhir itu gampang. Jadi Kejadian 2 ayat 4. Ini. Nah ini. Nih. Boleh kasih besar? Yang kanan dulu. Ya, yang kiri, sorry. Kiri. Ini apa? Biblos ini? Dapat ya? Oke, Om bantu jadi Alkitab. Udah salat apa bahasa? Terakhir ini, terakhir. Yang Kejadian 2 ayat 4. Yang tadi, yang itu pertama. Orang mulia di situ juga, yang tadi. Ya, ini. Nah, oke. Kenapa ini? Biblos Genesis. Ini tuh tadi, yang Teledo tadi, ini. Tapi ini dalam bahasa Yunani. Oke. Biblos Genesis. Inilah Biblos Genesis dari langit dan bumi. Begitu dia bahasa. Inilah Biblos Genesis dari ini. Dapat tuh Biblos? Dapat Genesis. Om boleh di Matius 1 ayat 1. Nah, ini Biblos Genesis. Biblos Genesis. Inilah riwayat Yesus Kristus. Oke. Kejadian diawali dengan Biblos Genesis. Perjanjian baru dimulai dengan Biblos Genesis. Ini yang tadi, inilah riwayat langit dan bumi. Yang inilah riwayat Yesus Kristus. Yesus Kristuslah Raja langit dan bumi satu-satunya. Dia datang sebagai penebus, dia datang sebagai Mesias. Oke. Pencipta. Penebus, Mesias, dia juga pencipta. Biblos Genesisnya. Oke. Itu saja. Kita hampir 1 jam. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh, kalau tidak ada mungkin waktu sudah terlalu cukup ini. Tapi kalau mau bertanya, silakan. Dia bilang kan ada statement kalau suka mau mengubah riwayat. Apa itu tadi? Mereka tidak terus tadi. Kalau itu akhir dan riwayat. orang ingin mengakhiri orang riwayat, ya semua minta habis. Karena semua penderitaan. Karena kalau sedih mampu untuk penderitaan, semua minta akhiri, semua minta bantu pastor. Ada sedih bertobat. Iya Pak, kalau Bu Seni semua belum. Terimalah jika itu penderitaan, terimalah jika itu ada penghiburan dari Tuhan. Betul. Yesus itu penebus. Kata lain penebus, pelepas. Itu beban dia selepas. Tetapi kalau ada penderitaan dia kasih memang for angko. Oke. Namamu disebut. Oke. Ya, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Kalau tidak ada, selesai cuma 1 jam. Oke, tidak ada. Silakan kepada Pastor Jadi. Pelajaran tingkat S3 dari ya, bersyukurlah kita diberkati dengan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan.
Ya, penjelasan detail seperti ini kayaknya mau cari di STT juga sangat susah. Ya, sangat susah. Beberapa hari yang lalu ada yang bertanya, kalau pelajaran gramatikal itu ada di S berapa? S1 kah, S2 atau S3? Saya bilang cuma ada di S-Teler. Soalnya mau cari di STT itu nanti kan ambil spesialis dulu, spesialisasinya dulu. Ya, kalau dokter kan ada beberapa jurusan lagi. Ya, tidak semua dapat. Ya. Kalau dapat pun itu hanya kulit luarnya saja. Nah, ini kan kita dapat pelajaran yang kita mau masuk ke geometri apa di atas. Piktograf. Apa? Piktograf. Gambar. Itu yang gambar selain geometri apa? Piktograf. Piktograf. Oh ya, piktograf. Ya. Jadi kalau memang mau dijelaskan itu kan adanya piktograf ini cari. Jadi sementara saya menjelaskan kita ada periksa-periksa. Ya. Dan itu sangat sulit. Coba dengan khotbah dimanapun kalau ada pelajaran macam begini. Ya. Jemaat langsung keluar memang. Tidak sampai. Ini apa nih dia kan? Berat. Ya, berat. Ya. Tetapi kalau kita tenang, kita tidak berpikir kompor di rumah, itu pasti dapat ikuti. Ya toh? Bersyukurlah kita punya perkumpulan yang kecil ini diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Itu dia bisa menggiring dari Biblos ke apa tuh tadi? Genesis. Ya, ke silsilah Yesus Kristus kan. Iya. Nah, itu yang sangat langka kita dapati. Ya. Ya. Penebus juru selamat. Ya. Makanya Alkitab mengatakan yang lahir hari ini adalah Kristus Tuhan. Kristus Tuhan, juru selamat. Yang lahir itu juru selamat, bukan manusia. Ya. Kalau kita percaya Yesus manusia, maka kita akan masuk neraka rame-rame. Ya, ketika kita perjamuan kudus, itu berarti kita memperingati hari kematian manusia. Kalau Yesus manusia, jadi kita ini tidak lebih dari pemakan daging atau apa namanya itu? Kanibal. Ya, di luar sana percaya waktu Yesus naik salib itu dia menggunakan natur insaninya. Itu di luar sana. Sebelum dia naik salib, dia natur ilahi. Waktu dia naik salib, dia berubah pakai natur insani. Nah, itu tuh putar balik teologis. Ya. Nah, setelah dia bangkit, dia balik ulang. Tapi anehnya, tubuh dan darahnya itu, daging dan darahnya itu, kita buat peringatan setiap bulan atau bahkan ada yang setiap minggu, tau? Ada tuh. Ya, ada yang setiap tahun. Perjamuan Tuhan, inilah tubuh dan darah Tuhan. Kayak pada orangnya nggak konsisten, inilah tubuh dan darah manusia, tau? Ya, berarti orang sakit jiwa semua. Betul nggak? Jadi
marilah kita koreksi orang yang lagi sakit jiwa di luar sana. Ya, yang mati itu memang benar-benar Tuhan. Makanya Yesus bilang, inilah makanan yang benar-benar dari sorga. Roti yang turun dari sorga, dagingku, itu benar-benar makanan. Oke, mari kita nyanyikan sebuah lagu dan kita akan berdoa untuk Ibu Rohani tadi yang hari ini dapat berkat pimpin puji-pujian.